Coba nih latihan ya, coba. Misalkan yang madi dulu ya, madi. Nah. Misalkan jalasa Muhammadun. Apa itu? Baik. Baik, nah gini misalkan ya. Jalasa Muhammadun. Muhammad duduk ya. Nah, kita fokus di fiil-fiilnya dulu ya. Nih, ini gak usah kita bahas. Nah, kita lihat jalasa itu fiil madi. Ya, kita pastikan kalau dia madi, apa itu? Mabni. Pastikan dia mabni. Maka nanti bahasanya jalasa fi'lun madin mabniun. Dia apa? Mabni. Nah, kemudian setelah itu mabninya itu atas tanda apa? Itu yang ditanyakan. Atas apa? Atas tanda fathah ini. Kemudian jalasu fi'lun madin mabniun pasti ya. Ini pasti mabni ya. Mabni. Nah. Ini untuk khot ya. Kemudian tanda mabninya atas tanda apa? Dhamma. Jadi yang dilihat adalah lam fiilnya ini ya. Nih. Nah. Kemudian kalau jalasna fi'lun madin ya, pasti dia mabni ya. Tanda mabninya apa? Sukun. Karena sinnya apa? Sukun. Ini kan lam fiilnya, nah gitu. Jadi fi'lun madin mabniun ala sukun. Selesai di situ. Tapi kalau fi'il mudhari nanti panjang. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah gini. Nah gitu. Jadi kalau mu'rab itu seperti itu. Misalkan fi'lun mudhari'un mansubun wa alatun nasbihi. Jadi kalau mu'rab pasti nanti dia ada tiga ya. Apa itu? Kalau fi'il marfu ini istilahnya ya. Kemudian mansub, kemudian majzum atau jazm ya. Nah gini. Kalau yang mu'rab nanti seperti ini keadaannya ya. Tapi kalau yang dia mabni nggak dibahas, marfu, mansub, majzum nggak dibahas. Karena ini khusus pembahasan fi'il yang mu'rab. Kalau yang dibahas di mabni ini hanya tanda mabninya apa? Selesai gitu aja. Nah kalau fi'il madi patokannya adalah di lam fi'ilnya. Kalau di fi'il amr itu jangan lihat di lam fi'ilnya karena beda dia. Contoh nih, misalkan ya. Misalkan ijlis. Ya Muhammad misalkan. Baik. Atau ijlisa alal kursi. Baik. Atau ijlisi. Ijlisi amama al-baiti. Nah, gini ya. Nah, kita lihat sini ini fil amr. Kalau ijlis, ini mabninya atas tanda apa ini? Sukun. Jadi pasti mabni. Kalau fil amr mabni mutlaqon ya. Pasti dia mabni ya. Nah, tinggal mabni atas tanda ini. Kalau ijlisa, ini juga pasti mabni. Karena fi'il apa? Amr. Tapi atas tanda apa? Hatfu nun, hati-hati. Nah, ini hatfu nun. Jangan patokannya dengan huruf sinnya ini. Karena itu ada huruf nun yang dibuang. Karena fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Tajlisa ini jadi apa? Baik. Jadi ijlisa. Karena saya dari fi'il amr ini. Dari fi'il mudhari ya. Kemudian kalau ini mabninya atas tanda apa? Hatfu nun juga ya. Suaranya ini banget ya. Suaranya nggak kondusif nih ya.
Baik. Pokoknya paham ini dulu ya. Jadi kita lihat fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni mutlaqan, madi, amr pasti. Kita ketemu fi'il madi nanti di bab suruh meng'irab kita katakan fi'il madi mabniun. Tinggal dipilih mabni atas tanda apa. Itu cuma ada 3. Ya. Kemudian fi'il amr dia juga pasti mabni. Tinggal dipilih mabni atas tanda apa. Dia ada 4. Kalau mudhari yang mabni ketika bersambung dengan nun niswa atau nun taukid. Nah, nanti ada yang mu'rab yaitu fi'il mudhari. Nah, ketika dia mu'rab pembahasannya ada 3 nanti, marfu, mansub dan majzum. Tinggal nanti apa? Apa tanda marfu'nya, apa tanda mansubnya, apa tanda jazmnya gitu. Ini pakai apa nih? Seng, Pak? Seng nih ya? Nanti kalau belum secara sempurna ya, maksudnya ini nanti penggunaannya gimana? Disimpan dulu aja. Jadi bab ini, oh berarti fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sama seperti isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nanti ketika bab i'rab, nah kita akan kumpulkan semua maklumat ini ya. Kita akan paham nanti insyaallah. Nah, nah ijlisa mabni atas tanda apa? Nah, lihat di sini. Atas tanda apa? Hatfun nun. Kan mulai dari kan ada 6 kan fi'il mudhari kan? Ya, ijlis. Kan anta kan? Kemudian apa? Ijlisa. Kemudian apa? Ijlisu ya. Kemudian apa? Ijlisi, anti kan? Kemudian ijlisa ya. Kemudian ijlis. Nah, mana yang dia hatfun nun? Dari sini sampai sini. Ini kan rasanya kan ada nunnya di sini aslinya. Makanya ini tanda mabnya apa? Hatfu nun. Kalau ini apa? Sukun. Kalau ijlisna apa? Ini sukun juga ya. Jadi yang anta ijlis sukun, antuna ijlisna sukun. Sisanya yang 4 ini hatfun nun gitu. Sukun. Juga apa? Sukun. Nah gitu. Kalau ini hatfun nun. Nah ini hati-hati dengan fi'il madi. Ini kan mirip. Kalau fi'il madi itu dilihat lam fi'ilnya. Kalau fi'il amr itu beda. Nah. Paham Azjardi? Belum? Suaranya ini banget ya. Yang bawah itu ijlisi tadi. Ijlisi. Nah, kalau ya mukhatabah. Kalau ijlisi berarti apa? Hatfun nun juga ya. Pokoknya kan tasrif lugawi fil amr kan cuma ada 6. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ul. Nah, yang pertama itu adalah sukun. Nah, kemudian yang 2, 3, 4, 5 itu apa? Hatfu nun. Yang terakhir itu juga apa? Sukunnya. Itu tanda mabninya seperti itu. Nah, itu diambil dari, jadi fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari aslinya ya. Baik. Ini kayaknya pernah bahas ya? Pernah kan?
ini Nah. fi'il ya. Nah, cuman anak kasih tahu kan fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Nah. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita lihat yang B ya, fi'il mu'rab ya. Al-fi'lu al-mu'rabun. Ialah fi'il yang bentuknya berubah karena kemasukan amil. Amil itu penyebab i'rabnya berubah-ubah ya. Nanti ada amil nasab, ada amil jazm namanya ya. Nah. Yaitu hanya ada satu, yaitu fi'il mudhari. Jadi fi'il yang mu'rab hanya ada satu, yaitu apa? Fi'il mudhari. Yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung ya. Jadi yang dia tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Nah, adapun i'rab fi'il juga ada tiga, yaitu rofa, nasab, dan jazm atau majzum. Kalau isim, i'rabnya ada berapa? Tiga, yaitu apa? Rofa, nasab, dan jer. Rofa, nasab, jer. Itu i'rabnya isim. Tapi kalau i'rabnya fi'il itu ada tiga, rofa, nasab, dan jazm. Ya. Rofa itu nanti identik dengan dhammah lah gitu ya. Meskipun nggak semuanya dhammah nanti ya. Ada dhammah, ada thubutun nun nanti ya. Nah. Baik. Contohnya yang rofa itu huwa yaktubu. Nah, kita lihat yaktubu ini fi'il mudhari. Nah, ketika dia fi'il mudhari, maka dia pasti mu'rab. Kecuali yang dua tadi ya. Maka yaktubu nanti apa? Fi'lun mudhari'un. Nah, dia ada i'rabnya. Yaitu apa? Marfu'un ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, selesai sampai situ. Fi'lun misalkan huwa yaktubu. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Itu masih pendek. Aslinya apa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Aslinya gitu. itu namanya i'rab ya. Jadi puncaknya nahwu itu nanti i'rab puncaknya. Jadi ketika ada sebuah kalimat, kita tahu artinya dan kita bisa membunyikannya gitu. Berarti i'rab secara mana perubahan atau Baik. I'rab itu secara bahasa sebenarnya arah artinya ya. Cuman i'rab ini ada bahasa seperti itu supaya apa? Supaya nggak salah dalam menentukan subjeknya, objeknya, ya terus tandanya gitu. Itu fungsinya i'rab ya. Makanya di dalam Quran itu ada i'rab Quran supaya dia nggak salah dalam memaknainya. Mau kita belajar ilmu i'rab karena ilmu i'rab itu digunakan untuk memahami Quran supaya nggak salah. Nah, itu sampai 9 jilid ya. Yang nah, baik. Kemudian yang kedua mansub ya. Contohnya huwa lan yaktuba. Dia tidak akan menulis. Kalau huwa yaktubu dia sedang menulis. Kalau lan yaktuba tidak akan menulis. Nah, di situ lan yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu ya. Nah, dia nasab yang awalnya yaktubu jadi yaktuba ya. Lan yaktuba itu gara-gara ada amilnya. Apa amilnya? Lan. Ya. Jadi amil itu adalah penyebab ya. Penyebab yang menjadikan fi'il mudhari berubah ya. Nah, kemudian yang majzum huwa lam yaktub ya. Huwa lam yaktub. Dia tidak menulis atau belum menulis ya. Nah, di situ yaktub fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatul jazmihi as-sukun. Ini kenapa belum terlalu mendalam ini ya di dalam prakteknya karena ini kita masih di muqaddimah. Nah, gitu. Jadi pengenalan dulu ya. Jadi fi'il nanti ditinjau dari segi taghirnya itu juga ada mu'rab, ada mabni gitu. Nanti bagaimana secara mendalam seperti yang Anda sebutkan tadi kan bahasa-bahasa itu nanti. Itu pelajaran i'rab namanya ya. Yang penting kita mengenal dulu ternyata di dalam fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu madi, amr. Kemudian mudhari yang
bersambung dengan nun niswah atau bersambung dengan nun taukid. Kemudian yang mu'rab itu hanya yang mudhari saja. Nah, mu'rabnya fi'il mudhari itu adalah rafa, nasab dan jazm. Selesai gitu. Itu dulu yang diajarkan di muqaddimah ini ya. Ada pertanyaan? Nah. Oh, jazm ya. Nah, baru pertama kali dengar jazm ini. Nah, kenapa dulu ya? Jazm. Ini udah ada ya, anak, gak usah difoto nggak apa-apa. Jadi nanti i'rab ya. Baik. Nah, kalau i'rab di dalam isim, nah, nanti ada i'rab di dalam fi'il. Kenapa huruf nggak di i'rab? Karena semuanya mabni huruf ya. Nah, nanti i'rab isim itu ada 3. Marfu ya, marfu atau rafa ya. Kemudian mansub, kemudian majrur ya. Nah, ini menjadi kekhususan isim yang nggak ada di dalam fi'il. Kalau fi'il apa? Marfu, kemudian apa? Mansub dan majzum. Nah, kalau identiknya ya, tapi ini nggak 100% ya. Marfu itu identik dengan apa sih? Doma. Kalau mansub identik dengan apa? Fathah. Kalau majrur identik dengan apa? Kasroh, kira-kira gitu. Tapi nggak 100%. Kalau fi'il marfu identik dengan apa? Doma. Mansub identik dengan fathah, majzum identik dengan, nah, kira-kira gitu. Tapi ini nggak mutlak ya. Nah. Jadi ada i'rab di fi'il yang nggak ada di isim, yaitu jazm. Nggak mungkin isim itu dijazmkan ya. Nah, demikian juga di dalam isim ada yang tidak mungkin ada di dalam fi'il, yaitu apa? Majrur ya. Nggak mungkin fi'il itu dimajrurkan, itu nggak mungkin ya. Nah. Dan nanti setiap kata di dalam bahasa Arab itu nanti akan di i'rab ya. Jadi apa i'rabnya, nah, kemudian apa tanda i'rabnya gitu. Nah. Nanti setelah ini kita akan pelajari tentang alamatu apa? Alamatul i'rab ya. Contoh ya, misalkan anak kasih contoh nih masing-masing ya. Baik, misalkan nih, ini identik aja ya, bukan pasti ya. Baik. Misalkan Muhammadun Thalibun gini ya. Nah, gini kan? Baik, Muhammadun Thalibun, Muhammad seorang murid. Nah, ini isim, ini isim. Nah, maka setiap isim itu nanti dia akan di i'rab ya. Oh, ternyata ini adalah dhamma. Oh, dia apa? Marfu, ini marfu. Nanti akan ada kenapa dia marfu. Nah, nanti kita bahas tentang marfuat. Ini marfu karena dia mubtada, ini marfu karena dia khabar ya. Misalkan yang mansub ya. Misalkan ra'aitu, saya melihat ya. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Nah, di sini Muhammad nasab atau mansub karena sebagai maf'ul bih, nanti kita akan bahas ya. Misalkan yang jer, misalkan ya, katabtu bi qalamin misalkan ya. Bi qalamin ya. Nah, di sini kan, nah ini jer. Qalam kan isim juga ya. Kenapa dia kasroh? Karena dia apa? Majrur kemasukan huruf j. Nah, gitu. Nah, kemudian misalkan yang fi'il ya. Misalkan ya, yaktubu Aliyun ya. Ali menulis ya. Baik. Kalau ini pembahasan isim. Nah, yang dibahas di fi'il mana?
ini. Nah, apa i'rabnya fi'il mudhari ini? Marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah ini kan ya. Nah, gitu. Misalkan lan yaktuba. Lan yaktuba. Aliyun ya. Ali tidak akan menulis. Nah, di sini kan? Nah, mansub dia. Karena dia fatkah. Gara-gara apa? Karena adanya lan ini penyebabnya. Jadi ada amilnya. Kalau nggak ada amilnya, dia pasti apa? Marfu ya. Nah, kalau ini lam. Nah, lam ini yang menyebabkan jazm, lam yaktub. Nah, seperti lam yalid, gitu kan? Kenapa yalid itu sukun? Karena adanya lam ya. Lam yaktub aliyun ya. Nah, di sini hukumnya apa? Majzum atau jazm ya. Nah, pokoknya jangan bolong-bolong ya kalau udah mulai belajar nahu ya. Nah, mulai serius ya. Kalau bolong-bolong nanti ini, apalagi musim hujan nih ya, nanti bocor ya. Ada pertanyaan lagi? Banjir nggak Pak ya? Banjir nggak? Ada pertanyaan? Suaranya agak terganggu soalnya. Hah? Oh iya, itu termasuk mabni atas fathah juga. Itu dicetakan baru ada itu. Ya, bisa juga. Itu ketika bersambung dengan apa? Domir nasab muttasil ya. Dorobahu ya contohnya ya. Nah, tapi itu nggak usah disebutkan gitu karena doroba sendiri kan mabni atas apa? Fathah ya. Nah, itu. Nah, Pas sholat ini dia kalimat amilnya kan artinya kan bersambung ya, maksudnya itu ada alif wasol itu maksudnya alif wasol kan ya? Apa? Iya, iya, wasol itu alifnya alif wasol. Hamzah wasol. Itu alif wasol, hanya wasol ya, maksudnya nggak ada alif lamnya atau mengambil gini deh tulisannya. Nah, emang gitu ya. Itu kan aslinya wazannya ifta'ala. Ittasola, ifta'ala ya. Baik. Nggak ada alnya. Kalau al itu kan isim dia. Kalau ini kan fi'il. Ifta'ala. Ida ittasola, ifta'ala ya. Gitu. Itu namanya hamzah wasol ya. Jadi ada hamzah wasol, ada hamzah qat'i namanya.
Ada lagi pertanyaan. Jadi ke sini itu semakin apa namanya semakin berat, makanya yang sebelumnya itu udah kuat duluan ya. Baik. Jadi pada kita berlayar ini udah agak ke tengah samudra ini ya. Jadi harus pegangannya harus kuat, gelombangnya udah ini mulai ini kan. Nanti mulai ada yang tergoyang, ada yang mental masuk ke laut nanti ini ya. Ya, nggak apa-apa. Nah. Ini berenang lagi. Tadi kalau kemarin-kemarin masih di pantai kan gitu ya, masih lihat pemandangan gitu. Pokoknya kadang-kadang gini ya, yang orang belajar terutama nahu ya. Karena kalau percakapan itu nggak sulit. Ya. Nahu itu karena memang babnya itu agak luas, ya. Jadi dia harus sampai ke tepiannya dulu. Jadi kita berjalan gini, udah sampai ujungnya, baru nanti kita akan melihat menengok ke belakang lagi, itu kita akan paham nanti. Oh ini maksudnya. Tapi kalau kita masih dalam perjalanan gini, kita akan merangkainya memang masih agak belum optimal memang. Kita pengenalan ini dikit-dikit, nanti kalau udah selesai, oh nanti akan kita rangkai semuanya. Oh ini maksudnya di sini 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 gitu. Baik. Gitu ya. Nah, sampai di ujung dulu, baru kita akan nanti paham nanti. Anda juga dulu merasakan seperti itu. Ini maksudnya gimana sih mabni ini nanti gunanya untuk apa gitu kan? Sebenarnya tanya dulu apa sih maksudnya gitu. Nah, pokoknya istilah dulu. Oh mabni itu tetap. Mu'rab itu apa? Bisa berubah-ubah ya. Nah, itu kok apa namanya isim ada yang marfu itu kalau gimana ya? Nah, nanti ada pembahasan apa? Marfuat ya, isim-isim yang dirofakan gitu. Baik. Nah ini mukadimahnya ini selesai di sini baru ini bagian kedua kaidah nahwu ya. Nah. Ada pertanyaan? Nah. Dalam surat Al-Fil ya. Misalnya alam taruh itu lamnya itu lam maju jazm. Terus dia tandanya apa? Misalnya alam taruh gitu ya. Sedangkan sini maju itu kan sukun ya saja. Dia di mana? Baik, mumtaz. Nah, itu alam taro itu fathah ya. Nah, apa tanda jazmnya? Coba lihat di halaman 52 ini. Di antara apa namanya? Bukan 52 ya. Oh, dia bukan ini ya, bukan ini ya. Bukan mabni ya. Nah, Taib, itu nanti akan kita pelajari ya. Ini kan tidak disebutkan oleh penulis ya. Dia jazmnya itu dengan hatfu harfil ilah juga ya. Nah, alam taro kan gitu kan. Itu harfu kan ro'a ya ro. Itu belakangnya aslinya ada alifnya itu. Tapi karena ada lamnya, itu alifnya jadi hilang ya. Nanti jazmnya dengan hatfu harfil ilah ya. Nilainya alif tadi. Nah, sahih. Nanti kita akan pelajari ini tidak disebutkan karena baru pengenalan sini. Nanti juga tanda rofa itu nggak harus selalu domah di dalam fi'il mudhari. Nanti ada namanya subutun nun ya. Misalkan yaktubu itu domah, yaktubani. Apa tanda rofaknya yaktubani? Subutun nun namanya. Adanya nun. Subutun nun itu adanya nun. Kalau nasab itu justru apa? Hatfu nun. Lan yaktuba. Lam yaktuba ya. Jazmnya juga hatfu nunnya. Ada lagi pertanyaan? Ini sebentar. Nah, silakan. Kalau
dalam memperdalam suatu kebijakan itu, Mm-mm. Allah mungkin kalau saya anak umum adanya itu saya nilai Mm-mm. nisfah itu ya nisfah jangan mansub ya Mm-mm. di faknya itu lebih kanan. Baik. Ini kayaknya agak dalam nanti ya. Ini bukan ke belakang, ini malah ke depan. Nah, baik. Sebentar. Ini mana bahas? Cuman ini enggak, teman-teman ini enggak. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu itu ya. Baik. Nispun Mm-mm. sebenarnya Mm-mm. Oh, dia bisa nisfun, nisfan, nisfin itu tergantung kedudukannya memang dia. Dia maktuf ke mana itu? Ke adna ya. Mm-mm. Inna rabbaka ya. Inna kan ada isimnya yaitu rabba. Mansub kan? Kemudian khobarnya mana? Jumlah fi'liyah ya'lamu ya. Kemudian taqumu adna. Nah, adna itu kan dia sebagai apa? Dzaraf zaman ya. Nah, kemudian lebih adna min sulusayil laili wa nisfahu ya. Nah, maka dia atof ke adna ya. Jadi nisfa dia nasab itu karena dia atof ke adna ya. Adna dia nasab karena apa? Dzaraf zaman ya. Wa sulusahu itu atof juga ya. Atof juga mengikuti ya. Baik. Dalam surat Al-Mudaththir, dalam surat Al-Muzammil ya. Itu ya. jadi atas tadi Atof ya. Bukan ya. Karena wa, kalau wa kan dia atof ya. Kalau badal itu tanpa wa. Misalkan ja'a Abu Aliyin Umar misalkan ya. Datanglah Abu Ali Umar. Nah, Umar itu sebagai apa? Badal ya. Kalau Quran itu udah ada i'rabnya ya. Udah ada, belum ada. Tadi aja yang PDF. Ada. Antum punya aplikasi yang kayak anak gini nggak? Nih, Quran yang di Android itu. Dia klik-klik aja itu, kayak gini nih. oh itu ya Ini. ada gitu Bisa cara gunainnya. Pokoknya Quran aja, Quran. Nanti tinggal diklik aja, gini kan. Ini ada pilihannya nih. Tinggal klik yang ini. Lihat, ada semuanya, ada tafsirnya. Nah paling bawah i'rab. Kan ada pilihan untuk apa aja gitu. Tidak asal. Karena nggak tahu namanya, pokoknya Al-Quran gitu aja. Di Play Store ada kok Al-Quran itu kayaknya dia paling atas dia. Quran itu ada ini, ada i'rabnya Quran. I'rab. Tapi kan dia di setel. Antum mau pasang tafsir berapa aja ada ini. Kalau mau yang buku juga ada gitu. Ini kan ada pilihan kan. Kalau Anda cuma ambil Ibnu Katsir, Syafi'i sama i'rab Quran di sini. Sekarang udah canggih banget sekarang ini. Ini kalau mau ditambahin di sini tinggal diklik aja nih. Nah, ini kan, ini tafsir semua ini. Tuh. Tapi semua nggak Anda pasang karena kebanyakan nanti. Hah? Oh, ini. Udah di-download ya?
Digunakan aja di sini nih. Oh iya, iya. Nah, ini kan baru apa ya, terjemahan. Mana terjemahan ini? Oh, ini baru Muyasar nih, baru tafsir Muyasar. Cari terjemahan lainnya nih. Nah, ini translate bahasa apa ini? Indonesia mana ini? Bahasa Mana Indonesianya ini ya? Indonesia oh sebentar. Iya. Nah, ini Indonesia translation. Pilih. Dia download dulu. Nanti dia masuk ke terjemahan nanti. Nih, set ya. Nah, jadi ada ini kan. Kalau ini nggak mau diaktifin ya nggak usah. Ini. Jadi saya cuman artinya doang. Nih. Oh, kalau Irop nanti tinggal dicari nih. Irop. ada juga di situ. Ada ini. Kok ini nggak ada ini ya? Semuanya ada itu. Ada sih, cuma saya belum bisa apa-apa, belum pernah mengeluarkan artikel atau gitu. Ini sangat bermanfaat ini. Bahkan hadis pun muncul ya, Doratnet namanya. Sekarang tuh canggih banget. Yang penting kita ilmu dasar itu tahu. Ya. Ada yang Indonesia juga. Kayaknya setiap aplikasi beda-beda dia. Kalau punya Lidah As ada misalnya. Arabic I'rab, coba cari Arabic I'rab Pak Yudi coba. Arabic I'rab ada nggak? Bukan Arabic I'rab tafsir tapi Arabic I'rab. Itu punyanya Daas, itu yang termasuk muktabar itu. Bukan Arabik, Quran cuma tapi Arabik yang dulu. I'rab. Bahasa Arab ya kan. Ada PDF-nya, yang gede 300 MB. Iya, kalau PDF ini berat ya. Arabic I'rab nggak ada ya? Oh iya, beda-beda ya. Ternyata ada Arabic I'rab. Versinya kayaknya, tergantung versinya dia. Kalau terbaru kali ya nih, sekarang yang mana? Bisa jadi. Update. Di sini ada tafsirnya itu Jalalain ada, Mukhtasar, kemudian Muyassar, Qurtubi, Tobari. Nah, Jalan lain. Maksudnya yang mana kan? Kalau yang bisa apa? apa? Kalau yang ada. Punyana. Sama ya, sama Pak Yudi. Arabik. Arabic I'rab punyana. Punyana ada ini sih. Kalau Arabik Iraq Tafsir Center sama nggak tadi? Arabik Iraq. Itu bisa juga itu. Karena I'rab Quran tuh banyak banget I'rab Quran.
Lanjut. Iya, ya. Baik. Masih. Kita itu yang mukadimah itu paling enggak yang apa namanya? Kita tekankan ya. Sekarang kita masuk di bagian kedua yaitu qawaid an-nahwi. Kalau kemarin baru apa? Pengantar dulu ya. Iya, nih. Aduh, ini sama dulu. Di rumah ya. Iya, ada. Baik, kita lihat sini ya. Ini ada judul namanya jumlah dan syibhul jumlah. Nah, jadi setelah kita mempelajari kata ya, kan kemarin kita pelajari tentang isim, tentang fiil. Itu ibaratnya masih kata ya. Nah, nanti susunan kata itu akan menjadi apa? Sebuah jumlah atau syibhul jumlah namanya ya. Baik, kita akan kenal namanya jumlah dan syibhul jumlah ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kaidah nahwu ini berguna untuk mengetahui tugas harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Itu tugas ilmu nahwu nanti. Jadi nahwu itu nanti akan bahas harokat akhir. Kemudian dibahas i'rab namanya ya. Jadi kenapa kok Muhammadun Thalibun, kenapa Muhammad ini dhammah? Kemudian gimana i'rabnya? Nah, itu ilmu nahwu namanya. Ini ilmu i'rab itu tidak ada di ilmu bahasa yang lain selain ilmu nahwu ya. Baik. Kemudian di situ ada jumlah atau kalam ya. Jumlah atau kalam adalah susunan kata atau lafaz ya, atau kalimat dalam bahasa Arab yang mempunyai arti sempurna atau dalam kurung mufidun ya. Ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa difahami oleh orang yang mendengar ya. Jadi sebuah kalam dikatakan kalam atau jumlah adalah ketika dia itu mufidah. Ketika orang yang dengar itu bisa paham maksudnya, tidak bertanya-tanya. Dan dia lebih dari satu kata. Jadi harus tersusun dari 2 kata minimal ya. Nah, yang A jumlah atau kalam itu ada 2. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, cara ingatnya gampang ya. Jumlah ismiyah itu adalah yang diawali oleh isim. Jadi ada sebuah jumlah ismiyah, itu susunannya biasanya mubtada khobar nanti ya. Itu adalah jumlah yang diawali oleh isim ya. Contohnya nahnu mujahiduna. Kita adalah para mujahid. Nah, nahnu itu isim. Isim atau fi'il? Isim. Dia termasuk isim yang apa itu? Mabni atau mu'rab? Mabni. Karena dia apa? Domir ya. Maka nahnu mujahiduna ini adalah jumlah ismiyah gitu. Jadi kita harus bisa menentukan dulu. Karena kalau kita sudah bisa menentukan ini jenisnya jumlah ismiyah, berarti nanti di dalam jumlah ismiyah itu adanya mubtada khobar. Jadi kita langsung fokus. Kalau dia itu jumlah fi'liyah, kita langsung fokus mana wa fa'ilnya, mana maf'ul bihnya ya, gitu. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kita lihat, oh ini terdiri dari 2 kata ya. Ini adalah sebuah apa? Jumlah dan diawali oleh isim, yaitu al ilmu. Berarti jumlah ismiyah gitu. Jadi cara menentukan itu dulu. Jumlah ismiyah diawali oleh isim. Muhammadun thalibun. Muhammad seorang pelajar ya. Ini adalah jumlah ismiyah karena Muhammadun itu isim. Nah, kemudian yang kedua jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Contohnya yaktubu at-thalibu ad-darsa. Murid itu menulis pelajaran. Kita lihat yaktubu. Oh, ini fi'il ya kan? Fi'il apa itu? Mudhari. Nah, udah kita katakan yaktubu at-thalibu ad-darsa jumlah fi'liyah. Sementara situ dulu ya. Jadi kita bisa menentukan dulu ini jumlah ismiyah atau ini jumlah fi'liyah. Hadara ar-rajulu. Laki-laki itu telah hadir. Nah, ini diawali oleh fi'il atau isim? Fi'il. Itu apa?
hadoro ya. Hadoro adalah fi'il apa? Madi, mudhari atau amr? Madi ya. Berarti hadoro ar-rajulu jumlah fi'liyah. Nah, gitu dulu. Uktub ad-darsa, tulislah pelajaran. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Karena uktub itu fi'il amr. Berarti jumlah fi'liyah. Gampang ya? Jadi kita tentukan dulu ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang kedua ada syibhul jumlah namanya. Syibhul jumlah ialah ungkapan yang tersusun dari dzaraf. Jadi ada dzaraf, kata keterangan tempat atau waktu, kemudian setelahnya itu ada isim yang dijerkan, disebut dengan majrur ya. Atau syibhul jumlah itu tersusun huruf jar dan majrur. Jadi dikatakan dzaraf itu ketika dua kriteria ini. Dia diawali oleh kata keterangan tempat atau waktu, kemudian depannya itu adalah isim yang dia akan jerkan ya. Jadi dia bukan jumlah, tapi mirip dengan jumlah. Kenapa dia dikatakan bukan jumlah? Karena belum memiliki makna yang sempurna ya. Tapi kenapa dikatakan mirip? Karena lebih dari satu kata ya. Contohnya misalkan ya, fauqa asyajarati, di atas pohon. Nah, di atas pohon ini hanya sebuah kata keterangan. Siapa yang di atas pohon ini belum jelas, makanya belum bisa dikatakan sebagai jumlah, tapi syibhul jumlah. Nah, fauqa ini dzaraf, asyajarati ini isim yang dijerkan, disebut dengan majrur ya. Qabla dhuhri, sebelum zuhur ya. Nah, qabla ini dzaraf, kata keterangan waktu. Az-zuhri, nah dia jadi dhuhri, dia majrur ya. Baik. Makanya disebut dengan syibhul jumlah. Jadi gabungan antara fauqa syajarati atau qabla dhuhri itu kedua-duanya adalah syibhul jumlah. Contohnya gitu, misalkan ya. Misalnya kita mengatakan saya pergi ke pasar ya. Saya pergi ke pasar. Nah, gabungan semua itu dikatakan sebagai jumlah. Tapi kalau hanya kita ambil ke pasar, itu bukan jumlah. Tapi apa? Syibhul jumlah. Jadi kita hanya mengatakan ke pasar, itu bukan jumlah, tapi syibhul jumlah. Ya. Kemudian fil manzili, di dalam rumah. Ya. Alal maktabi, di atas meja. Ya. Nah, ini juga termasuk apa? Syibhul jumlah. Nah, intinya pokoknya nanti ketika isim atau fiil itu diramu menjadi sebuah kalimat, itu isinya nanti cuma apa? Jumlah atau syibhul jumlah. Itu aja sih, gampang nanti ya. Baik. Nah, kemudian yang i'rab halaman 56 ya. Kan kita belajar tentang nahwu. Nanti intinya nahwu itu adalah membahas tentang sebuah jumlah, kemudian i'rab itu nanti akan dibahas per kata ya. Nah, i'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil ya. Yaitu i'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau apa? Kemasukan amil. Dan amil itu bisa isim, bisa fiil, bisa huruf. Ya. Nanti kita akan pelajari itu di bab i'rab nanti insyaallah ta'ala. Nah, i'rab hanya terjadi pada isim dan fiil saja. Jadi nggak ada i'rab di dalam huruf. Padahal kata itu kan ada 3. Ada isim, fiil, dan huruf. Nah, i'rab ini hanya berlaku di isim dan fiil. Ya. Nah, i'rab pada isim itu ada 3. Yaitu rofa, nasab, jar. Pada fiil juga ada 3, rofa, nasab, jazm ya. Contohnya misalkan ja'a Muhammadun, kita fokus di Muhammad. Karena ini kan isim. Nah, Muhammadun itu rofa ya. Tanda rofanya adalah apa? Dhammah. Nanti rofa itu macam-macam. Ada yang tandanya dhammah, ada yang tandanya alif, ada yang tandanya wawu. Nah. Kemudian yang kedua nasab, ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Nah, Muhammadan itu nasab. Kemudian jar marartu bi Muhammadin. Saya berpapasan dengan Muhammad. Nah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, itu kan beda-beda ya. Nah, dia bisa beda-beda itu gara-gara amil ya. Misalkan bi Muhammadin, amilnya mana? Bi-nya itu ya. Kemudian i'rab pada fiil juga ada 3, rofa, nasab, dan jazm ya. Nah, rofa, nasab, jazm ya. Nah, yajlisu Muhammadun, fokusnya di yajlisunya. Yajlisu itu fiil dan fiil mudhari itu mu'rab.